Assalamualaikum Sobat Muslim, jumpa lagi dalam program 1 Kajian Majelis. Mumpung masih dalam suasana lebaran, kami segenap tim produksi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di episode kali ini, kita akan menyajikan kajian tausiah istimewa khusus untuk Sobat Muslim di rumah. Beberapa waktu lalu, tim Muslim mendapat kesempatan untuk meliput event Women Festive 2025. Acara kajian khusus untuk muslimah ini diisi oleh berbagai tokoh inspiratif, diantaranya ada Ustazah Aisyah Dahlan, dokter ahli di bidang neuroparenting. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita simak tausiahnya. Zaman sekarang begini, sholat nak, ayo nak sholat, yuk disolek pipinya, sholat ayo, Masya Allah. Ya gitu ya. Iya, kok canggih Bu Aisyah? Iya betul canggih Masya Allah. Dan ini betul-betul ada kabelnya. Ya, memang sih sewaktu dia tersambung, ini satu peristiwa yang luar biasa. Ada peristiwa kimia di sini, ada peristiwa fisika di sini, Masya Allah. Maksudnya apa Bu Isa? Jadi apabila kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, mengecap sesuatu, menghidu sesuatu, melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, maka otak kita saling sambung menyambung, membentuk memori, membentuk ingatan. Ini dia, seperti ini. Dan ingatan ini supaya teringat lebih lama harus diulang-ulang. Maka pada saat diulang-ulang kabelnya berulang dan semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Itulah makanya di dalam pelajaran harus ada pengulangan. Kita mau hafal Quran ada namanya istilahnya apa? Itu tersambung. Kalau kita kenalan ya, Mbak Airin saya sudah berapa kali ketemu, makanya dari jauh langsung udah tahu tadi, oh Mbak Airin. Gitu, sudah gitu ya. Iya, kenapa? Otak saya sudah tebal. Mak Ranti juga begitu, sudah tebal. Dari jauh saya udah tahu Mak Ranti nih. Dari 1 kilo, udah tahu. Saya udah tebal sini. Ya, paham? Nah, ternyata bukan hanya di otak saja terjadi seperti ini. Di kolbu juga ada. Nah, Insya Allah. Kita besarkan ya. Gini. Makanya sering gak dengar ya, filsuf mengatakan, seniman mengatakan, wajahmu terukir di kolbuku. Pernah dengar itu? Berarti tersimpan. Maksudnya tersimpan, tersambung kabel-kabelnya itu. Ya. Jadi setiap peristiwa memang gak semuanya tersimpan di kolbu. Kalau tersimpan di otak iya, karena 100 miliar. Di kolbu itu ya tersaring, tidak semua. Ya. Dan uniknya hal-hal yang berkaitan dengan emosi yang dahsyat tersimpannya di kolbu. Ya. Kita senang sama seseorang, nggak hanya ingat di sini, tersimpan juga di sini. Ya. Kita kesal sama seseorang juga, tersimpan di sini. Ya, sangat tersimpan apalagi itu. Ya. Yang mana yang tersimpan kekesalan-kekesalan pada suami kah atau pada anak? Oke. Maaf ya, saya mengangguk universal. Karena Bu Isa juga begitu. Apalagi kalau belum belajar. Apalagi kalau kekesalan-kekesalan itu kita simpan di kolbu. Bagaimana sih cara nyimpannya? Dia tersambung-sambung kayak gini. Simpan. Ya, simpan. Bahaya itu. Apa bahayanya Bu Isa? Ternyata, Masya Allah. Ada penemuan lagi. Ya, walaupun sebetulnya sudah jauh hari Imam Al-Ghazali mengatakan, ya Imam Al-Ghazali menemukannya tahun 1110. Kata Imam Al-Ghazali walaupun belum ada alat pendeteksi kolbu saat itu, belum ada MRI, belum ada CT scan untuk kardio, ya, tapi Imam Al-Ghazali dapat petunjuk dari Allah.
Allah menyampaikan pada Imam Al-Ghazali, di jantung itu ada titik kolbu dan di dalam titik kolbu itu ada suara Tuhan. Ternyata bukan titik ternyata. Ya, ternyata nggak sebesar titik. Ya, jadi kolbu ini nggak sebesar titik. Justru sebesar mata. Maka ada istilah mata ajaib atau mata kolbu. Karena sebesar mata. Cuma kan waktu itu ya Imam Ghazali menganggapnya titik. Karena titik aja penting gitu. Maksudnya kecil. Coba teman-teman begini deh tangannya. Kan gini ya. Serambi kanan tuh yang sebelah sini nih. Di sini nih. Kebayang ada mata di situ? Bisa kebayang ada mata situ? Oh disitulah mata hati atau mata kolbu. Atau kalau Bu Isa besarkan kayak ginilah besarnya. Ya. Nah ini. Terus kenapa mata ya titik kolbu itu ada suara Tuhan? Ternyata barulah tahun 1998 ada sebuah institusi yang dibangun oleh Arab Saudi bekerja sama dengan London atau Inggris UK untuk meneliti kolbu. Sehingga apa? Mereka mendapati para ilmuwan yang bergabung dengan para ulama ini mengatakan di dalam kolbu tadi ini ada suara Tuhan. Jadi semua manusia yang lahir ada suara Tuhan, sudah terbentuk sambungannya. Tetapi saat itu sambungannya masih tipis. Harus diapakan? Ditebalkan. Dengan apa? Itulah. Dengan mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah, ya, zikrullah. Baca Quran, itu untuk mempertebalkan. Cuman kadang sambungan tipis itu tertutupi dengan peristiwa-peristiwa tadi. Yang menyedihkan, menjengkelkan, ya, bikin takut, bikin cemas. Itu sering ketutup tuh, ketutup dia. Ya, kita tahu menikah ini ya adalah sesuatu yang sangat indah. Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW tentu yang perintahkan Allah Ta'ala. Ya. Jadi waktu nikah, kita dengar khotbah nikah, suara Tuhan tentang pernikahan itu luar biasa indah dan tercatat di Lauhul Mahfuz, itu akan tebal kabelnya. Tapi dalam perjalanan menikah, mulai. Senyumnya udah gak bisa. Abi, udah mulai. Abi, kayak gitu. Maka mulai ada sambungan di kolbu, peristiwa menjengkelkan itu. Apalagi kalau nggak taklim. Saya pernah begitu sebetulnya, ya. Tahu sih, suami itu jembatan surga kita. Tapi mulai kesal gara-gara apa? Sikap-sikapnya, perilaku-perilakunya yang waktu itu saya juga padahal sudah dokter ya, kami berdua dokter, tapi belum sampai lagi penelitian bahwa oh laki-laki kayak gini, perempuan kayak gini. Maka waktu Bu Isa belajar tahun 2006 tercerahkan. Wah. Dan akhirnya sambungan-sambungan kekesalan, kejengkelan, kemarahan 4, 5, 6 mulai dibuka supaya tidak terikat kuat. Ya, mungkin sering teman-teman dengar Bu Isa cerita dan mungkin media sosial men-sharekan segala macam. Laki-laki kayak gini, laki-laki perempuan gini, laki-laki gini, perempuan begini, ya kan ya? Iya. Di antaranya adalah apa? Saya suka ulang-ulang ini, suka sekali saya ulang-ulang ini. Walaisa zakaru kal untha, itu harus diulang-ulang di dalam ya ucapan kita agar masuk di otak kita arti bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ali Imran ayat 36. Ya, hafalin Ali Imran ayat. Walaupun itu tidak satu ayat, dia 1/4 ayat. Tapi diteliti ilmuwan banyak sekali. Ya. Nah sekarang sudah sampai, sudah dimasukkan di otak, sekarang kita masukkan kolbu kita. Ya. Walaisa zakaru kal unsa. Ayo jawab. Yuk baca. Walaisa zakaru kal unsa. Biar masuk di sini. Jadi sebetulnya sudah ada di dalam jantung kita itu ya
ayat ya, walaisa zakaru kal untha, tapi pada saat kita lafazkan berulang dia tebal. Cuman sayangnya sebelum belajar ini sudah terlanjur juga ada sambungan yang tebal tentang kekesalan apa? Wajah laki-laki. Terutama 10 menit sampai di rumah. Kita sudah sambut dengan senyum karena kata guru-guru kita kalau suami datang sambut dengan senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah. Ilmu kan di sini kan? Ilmu di sini. Mulai ya kesal gara-gara pas senyum tidak dibalas. 5 menit senyum tidak dibalas. Menit ke-6 salah sangka. Mulai ya kolbu yang mungkin sering baca berita-berita dari majalah kah, koran zaman dulu, pos kota dan sebagainya. Ya mulai dia bilang, suamimu gak suka sama kamu. Dan dalam menit ke-6 otak kita dan kolbu kita juga ngomong apa? Oh dia gak suka pulang ke rumah. Dan menit ke-7 yang mukanya tadi mulai masih cantik begitu. Menit ke-7 sudah mulai. Menit ke-8 kita bilang sama suami apa? Kalau gak suka pulang gak usah pulang. Banyak suami-suami bingung termasuk suami saya dulu. Apa dia bilang? Siapa yang gak suka pulang? Ternyata apa? Baru tahu tahun 2006 bahwa memang laki-laki 10 menit pertama sampai di rumah karena ada hormon namanya testosteron, apapun perasaannya, mukanya kayak gini. Yang sudah pernah lihat saya cekokin sengaja supaya ingat. Antara otak, akal, dan kolbu masukkan. Makanya kata suami saya, siapa yang gak suka pulang, terus saya nyolot. Itu mukanya kayaknya gak ikhlas banget pulang. Apa kata suami saya? Salah apa lagi saya? Pulang salah, gak pulang salah. Gara-gara muka ini. Padahal ternyata laki-laki yang menjadi suami kalau pulang dia senang sekali lihat istrinya tersenyum. Itu saya baru tahu tahun 2006. Maka mulai saat itu walaupun belum dibalas saya tetap senyum. Pas dia jalan ke dalam rumah duduk ambilin minum. Karena laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu senyum istrinya? Apakah itu senyum ibunya? Apakah itu senyum anak perempuannya? Apakah itu senyum istri orang lain? Maka jangan kalah. Karena zaman sekarang di kota besar rumah dempet-dempetan. Kadang suami datang, istri masih di dalam rumah. Ada tetangga ibu-ibu yang nyapu-nyapu gitu kan? Suami saya namanya Prianto, panggilannya Pak Toto. Coba bayangin dia baru turun dari mobil ada ibu-ibu yang nyapu. Udah pulang Pak Toto. Lihat, dia udah dapat senyum dari istri tetang. Sementara kita di dalam rumah. Tadinya sudah mau senyum, tapi mendengarkan percakapan itu. Pas suami masuk dengan muka rata, kita juga tambah rata. Ngomong apa? Terus karena punya pengalaman ini bertahun-tahun selalu mukanya begini pada saat ketemu istri. Apa saya bilang? Kalau sama orang lain aja ketawa. Sama istri aja. Ada yang sama? Teman-teman tidak sendiri. Tapi sejak 2006 ya Allah. Ternyata laki-laki begini.
Makanya saya langsung tahu, ya Allah, tetaplah senyum walaupun belum loading. Saya pernah riset suami saya, teman-teman. Beliau bukan 10 menit, 13 menit. Lama banget. Jadi tetaplah senyum. Karena ini kalau nggak tahu ilmunya, ini yang tersimpan di kolbunya para istri. Ya, itu yang jadi sedih. Oh, dia memang dari dulu nggak pernah suka aku. Siapa yang sering minta jemput suami pulang taklim kah, pulang kantor kah, pulang pasar? Ada? Senang dijemput suami? Senang, tapi pas buka mobil atau sampai motor muka mereka begini. Saya dulu belum ada WA ya, SMS. Kata suami, aku jemput kamu. Ya Allah, istri di WA atau bukan WA, SMS. Aku jemput kamu aja udah senang banget. Terus saya agak lebay pada saat itu karena jarang-jarang begitu ya. Saya minta izin sama rumah sakit waktu itu di Pondok Indah untuk agak cepat pulang. Aku pulang duluan ya teman-teman dokter ya. Suami aku jemput aku. Saya kalau inget-inget sekarang, Yang saya mau cerita begini. Perasaan senang itu, waktu itu saya praktek di lantai 5 waktu itu rumah sakit Pondok Indah, urusan narkoba juga. Turun dari lift lantai 5 ke G, ya Allah senangnya. Karena berharap, suamiku jemput aku. Jalan di koridor masih senang. Jalan di tempat parkir cari mobil itu masih senang. Pas buka mobil, Assalamualaikum. Laki-laki biasa kan? Salam. Dulu belum ada ilmu ini nih. Itu langsung terikat-ikat di kolbu. Itu yang rasanya kayak ditusuk belati. Hanya gara-gara lihat muka ginian nih. Terus saya karena agak-agak vokal. Memang orang Bugis. Dan terlalu terwarnai dengan emansipasi. Apa saya bilang? Tahu gini aku naik taksi. Belum ada Grab dulu. Taksi. Terus kata suami saya, bukannya kamu senang aku jemput? Aku sih senang aja. Kayaknya kamu yang gak senang deh. Lihat aja mukanya rata kayak gitu. Nah, muka kita begitu kan langsung. Perempuan kalau marah gak mau lihat suaminya, betul? Terus dia bilang, kamu marah? Enggak. Padahal perempuan pada saat marah dan membuang muka, dalam hatinya berkata, tanya lagi dong, tanya lagi dong, tanya lagi dong. Padahal Allahu Akbar, sebetulnya saat itu suami saya setelah jemput, dia sebetulnya ingin bawa saya ke restoran. Tapi nggak jadi. Gara-gara saya begitu. Sekarang karena udah tahu ilmunya dan memori lama sudah saya lepaskan. Caranya apa melepaskan memori lama yang terada masuk di dalam kolbu gara-gara muka kayak gitu? Gampang teman-teman, setiap ingat peristiwanya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar itu membuka ikatan memori. Walaupun dia tidak bisa terlepas sama sekali ikatan itu, dia akan misalnya ikatannya kuat seperti ini karena kesal, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lama-lama lah dang. Dia tidak bisa lepas. Kenapa Bu Isa? Ya karena buat jadi pembelajaran, ya supaya tahu bahwa kalau laki-laki mukanya kayak gitu bukan berarti dia marah, bukan berarti dia jengkel, sebetulnya dia senang, cuman dia laki banget, ya loadingnya 10 menit ke atas, nah itu, ya. Sekarang yang beginian udah gak jadi berantem lagi, buka mobil, assalamualaikum, tetap wajah dia begitu, salam, cium tangan.
ke restoran yuk. Jadi inisiatif. Dia pun memang senang. Dan ingat karena belum 10 menit dia bawa mobil dengan wajah rata juga. Tapi saya karena sudah tahu ilmunya, sudah tidak ada lagi ikatan kepedihan di kolbuku, maka saya dengan senang ikut. Dan saya tahu dia pun senang walaupun mukanya rata. Dari mana Bu Isa? Hidungnya kempes-kempes. Gitu. Ya, jadi ilmu itu penting. Untuk apa? Untuk yang terlanjur peristiwa terikat-ikat di kolbu kita terlepas. Ya, terlepas. Nih. Karena kalau enggak peristiwa-peristiwa yang terikat ini menutupi suara Tuhan. Menutupi apa yang Allah mau. Ya, nanti kita akan betul-betul tertutup bahwa Allah ya minta istri itu patuh sama suaminya karena suami jembatan surga, karena suami nanti yang bertanggung jawab di akhirat terhadap perilaku kita. Itu bisa ketutup loh, hanya gara-gara sambungan-sambungan peristiwa kekesalan yang sebetulnya walaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Itu yang sedang Bu Isa ya sosialisasikan supaya apa ya, come on, maafkan. Ya. Bahkan ya bisa tambah dengan setelah istighfar pakai surat Ali Imran ya 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Satu ketika saya lagi masak, tiba-tiba teringat kembali. Kadang teringat tuh bukan hanya di sini loh, di sini teringat. Ya, teringat apa Bu Isa? Teringat pada saat bicara sama suami, dia lebih senang lihat HP daripada lihat muka aku. Ada yang sama Bu? Teman-teman tidak sendiri. Kita bareng ada. Teringat tuh. Ya. Kalau belum ada ilmunya, kita sering tenggelam di dalam memori peristiwa itu. Karena kolbu ngomong lagi sama otak. Ya. Suamimu lebih senang lihat HP. Jangan-jangan ada seseorang yang chatting sama dia. Itu mulai. Tang jeng 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 jeng. Yang tadinya ngaduk sayur asam lembut. Mulai. Ya, Masya Allah. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi sekali lagi harus punya ilmunya agar kita dengan mudah mau memaafkan peristiwa itu. Karena kalau tidak ada ilmu untuk memaafkan peristiwa yang nanti terlanjur tersambung di kolbu, ini yang agak lama. Agak lama. Emang ada ilmunya lagi soal wajah itu Bu Isa? Oh ada. Ya. Kenapa sih laki-laki lebih senang lihat HP daripada lihat wajah? Karena ditemukan di dalam penelitian memang laki-laki ya matanya lebih senang lihat benda dari wajah daripada wajah. Kenapa? Sklera mata, putih-putih mata, ya, putih-putih mata ini, putih-putih mata ini maksud saya ini, ya, perempuan lebih lebar daripada laki-laki. Ini yang membuat perempuan lebih senang kalau, ya, bicara dilihat wajahnya atau tatap wajah, tatap mata, itu. Laki-laki karena lebih sempit, maka laki-laki kalau diajak bicara, hanya kuat 5 detik saja untuk tatap wajah atau tatap mata. Makanya dikala seorang istri bicara sama suaminya, ya, lebih dari 5 detik, suami akan mengalihkan pandangan ke lantai atau ke tembok. Untung sekarang ada gadget, jadi dia lebih manis lagi lewat lihat gadget. Karena kita bicaranya gitu. Laki-laki tidak tahan waktu diajak bicara lebih dari 5 detik. Apalagi ngomong soal uang. Abi tahu nggak? Sekarang apa-apa mahal. Suami-suami cuma lihat istrinya 5 detik, habis itu lihat HP lagi. Banyak istri-istri, Abi lihat aku mau bicara. Oke, dia lihat lagi. Istri ngomong lebih dari 5 detik lagi sambil matanya mendelik-delik. Dia tunduk lagi. Abi gitu kan, Abi udah gak pernah perhatiin aku. Ini si laki bingung nih.
apanya yang salah ya? Saya kan udah lihat. Dia juga bapak-bapak itu baru tahu aja nih gara-gara mungkin lihat searching ya. Video-video tentang otak laki perempuan baru mengerti juga bahwa oh mata saya tidak kuat lihat wajah lebih dari 5 detik. Termasuk anak laki. Siapa punya anak laki? Tolong stoplah untuk bicara sama anak laki. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Berhentilah, tolonglah bu. Itu siksaan buat anak laki. Kalau anak perempuan, siapa punya anak perempuan? Kalau anak perempuan itu memang senang banget dilihat mukanya. Bahkan dia senang kita tatap-tatapan, itu anak perempuan. Anak laki itu cuma 5 detik. Ya. Bu Isa juga dulu salah. Orang ini ilmunya 2006. Saya punya anak 93. Anak laki lagi, 4 punya anak laki saya. 4 laki 1 perempuan. Dulu juga begitu. Lihat ibu, lihat ibu. Anak saya lihat saya. Setelah lebih dari 5 detik karena saya lihat mukanya lagi terus dia. Setelah 5 detik gayanya begini dia. Ibunya belum ngerti. Ibunya bilang apa? Yang sopan lanang kalau bicara sama ibu lihat muka ibu nak, lihat muka ibu. Dia lihat lagi saya ngomong lagi lebih dari 5 detik dia goyang lagi. Akhirnya lihat ibu nak setengah jam. Lihat ibu nak, lihat ibu nak, lihat ibu nak. Anak laki mikir, saya tadi udah lihat, saya salah apa lagi? Itulah banyak anak laki-laki terzolimi oleh kita ibunya. Termasuk suami. Ya, saya senang lihat video ini. Mudah-mudahan ini bisa tambahan tips buat teman-teman yang sudah menikah. Yang belum menikah ini jadi modal, oke? Jadi kalau sedang bicara sama suami dan supaya suami terus melihat wajah istri, perhatikan video ini. Ya, tatap suami tidak lebih 5 detik, setelah itu tunduk. Ya, suami akan senang lihat wajah istrinya. Ya, ayo kita ulang. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Saya setelah tahu ilmu ini saya ikut-ikutan. Ayah, aku mau bicara, terus dalam hati ngitung 1, 2, 3, 4, 5, terus gini. Jadi gini ayah. Lihat ke bawah bu, kita yang lihat ke bawah. Laki-laki pada saat begitu gaya kita, dia akan senang memperhatikan wajah kita. Dulu aja Bu Aisyah sebelum nikah, dia senang kok liatin muka kita. Iya karena waktu itu kita tunduk. Coba inget-inget. Saya juga dulu gitu, waktu ditanya, kamu mau kapan nikahnya? Ya terserah abang aja. Nah pada saat ini itu calon suami ngeliat muka kita kan? Tapi kenapa pada saat kita sudah menikah kita rubah strategi itu? Dengan cara sekarang kembalikan fitrah. Kembalikan pada tracknya. Supaya apa? Sakit hati di sini mulai terburai. Ya. Sudah istighfar, ada ilmunya, pakai ilmu ini. Masya Allah. Bisa? Tapi kalau teman-teman mau pakai cara seperti ini, pastikan dalam keadaan cantik. Jangan rambut lagi aut-autan, muka pucat, daster robek, koyo di seluruh leher. Sok-sokan tunduk, jadi gini Abi. Khawatirnya para suami langsung astagfirullahaladzim. Sudah semakin tua istriku. Ngerti ilmu ini? Siapa yang pernah dendam atau sampai sekarang merasa kesal, pernah kesal gara-gara kasus ini? Mari istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Lepaskan ya. Terus pakai tadi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya Allah. Ayo bu. Ya Allah. Yang sudah menikah ya. Saya maafkan suamiku. Nah sebut masing-masing suaminya. Yang lengkap bu. Tambahin binnya. Dan ampuni dia ya Allah. Oke. Itu pelan-pelan. Kolbu ibu. Kolbu nih. Masya Allah. Yang tadinya terikat kuat.
mulai dia terurai. Sehingga ya perasaan kita mulai lapang. Kenapa harus lapang? Kenapa harus lapang? Supaya suara Tuhan ya bisa nyala di kolbu kita masing-masing. Kalau dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa kekesalan, marah dan sebagainya, ditambah lagi mungkin kita belajar terlalu banyak, belajar keduniawian, itu hati-hati, suara Tuhan tertutup. Apalagi jarang ngaji, jarang baca Quran, sholat tidak tegak. Itu makanya datang Ramadan setiap tahun Allah berikan untuk kita latihan selama 29 hari sampai 30 hari. Ya. Dan uniknya baca Quran ya. Memang Allah firmankan di surat Yusuf ayat 1, 2 ya. 1, 2 dan 3 itu bahwa memang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Supaya Rasulullah mengerti. Namun bukan hanya itu ternyata. Ya, huruf-huruf hijaiyah yang Allah gabungkan itu setiap dilafazkan sampai di kolbu. Jangankan gitu. Ya. Kata Allah saja, ayo sama-sama yuk, rasakan. Jangan terlalu bawah ya. Ya, di sini dia, di sini. Karena dia di serambi kanan. Kalau bawah sudah bilik, ya. Bawah lagi lambung. Kalau ibu sakit hati sebelah sini, itu bukan sakit hati bu, itu GERD, pedes, asam lambung. Tapi yang di sini, oke ya. Coba, Allah, rasakan. Ada getaran nggak? Allah. Allah, Allah. Ayo bu, keraskan bu. Allah. Ada getaran? Coba sekarang, maaf ya, kita bandingkan dengan kata Allah. Coba, Allah. Allah. Mana yang bergetar? Allah tuh cuma sampai leher. Lagi bu. Allah. Basmalah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar nggak? Iya, karena pada saat kita baca basmalah, Allah sudah susun demikian huruf-hurufnya, bergetar sehingga ya ada basmalah di kolbu kita semakin tajam sambungannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu bahasa Indonesianya. Maka dengan adanya bahasa Indonesia bertambah ya sambungan baru makna tentang artinya, tetapi bahwa ya kalimat basmalah sudah ada sejak kita dalam rahim. Tapi memang sambungannya masih tipis. Makanya kita harus ulang. Sampai sini bisa paham dulu. Baik, sekarang yang bisa angkat tangan 3 orang, saya kasih hadiah. Mbak Airin boleh pilih. Dari situ boleh ya. Umat Islam seluruh dunia memang kadang-kadang tidak beruntung tiap hari mengaji atau baca Quran. Tapi karena ada satu surat yang selalu disuruh lafazkan berulang-ulang. Kira-kira surat apa itu yang membuat kolbu mereka tebal? Ya, hitung. 3 orang. Ya, teman-teman ada bawa hadiah? Tim saya mana tim saya? Oke. Ya. Ya. Boleh maju ke depan. 3. Oh lah, pasti gampang sekali ini ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Namanya siapa sayang? Sudah menikahkah? Alhamdulillah Bunda Romla ya. Ada lagi 2 orang tadi? Ayo. Bismillah. Bu Isa nggak nunjuk ya sayang ya. Itu tugasnya Mbak Airin. Ya. Kita tambahkan tugas beliau. Iya. Ya, agak jauh-jauh sedikit di sini. Iya. Mbak, siapa namanya? Assalamualaikum. Iya, Bunda namanya siapa sayang? Rida Bayinah. Oh, panggilannya? Rida. Bunda Rida. Oke, Bunda Rida. Ada satu lagi? Ayah. Mungkin di sebelah mana? Sebelah sini nggak ada Mbak Airin. Kok di sini semua? Sebelah sini nggak ada nih. Oh, sebelah sini yang agak depan-depan aja lah dulu. Nggak apa-apa.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Nggak, saya minta maju supaya nanti ke kiri sana Bu Isa mau kasih hadiah ya. Bu, namanya siapa sayang? Assalamualaikum. Namanya siapa? Mbak Yani. Bu Yani ya, sudah menikah kah? Bunda, oh, Alhamdulillah tiga sudah menikah. Boleh bersamaan nggak? Ya, kira-kira surat apa yang semua umat Islam di dunia tebal? Ar-Rahman. Al-Ikhlas. Ada 3 lagi? Okay. Tapi tetap dapat hadiah ya? Iya. Ini sudah include sama tanya jawab ya dan tes. Ya, dipercepat. Ya. Semua umat Islam surat ini tebal. Karena memang Allah yang suruh. Ya. Bunda namanya siapa sayang? Bunda Sakinah, Masya Allah. Betul-betul Sakinah ya, Masya Allah. Amin. Bunda siapa namanya? Iya sayang, oh Bunda Rusala. Masya Allah, Masya Allah. Iya sayang, barakallah. Iya, boleh? Apa? Bisik-bisik aku, surat apa? Apa? Al-Fatihah. Oh, betul, suratul Al-Fatihah. Masya Allah, boleh ke sini dulu? Ya, ya. Apa-apa, nanti dapat hadiah ya. Ya, tadi yang teman-teman sebutkan, memang Ar-Rahman juga tebal buat orang yang memang sudah ngerti setiap harinya baca Ar-Rahman. Ya. Terus tadi Al-Ikhlas juga tebal. Tetapi karena disuruh, maka umat Islam walaupun dia belum sempat ngaji yang benar-benar ngaji tiap hari, suratul Fatihah itu tebal. Karena apa? Diulang-ulang. Masya Allah ya. Bisa mengerti tentang ini ya. Oke, iya. Hadiah dari Bu Isa nanti diberikan oleh Mbak Nini. Boleh ke sana. Hadiah pertama adalah boleh foto. Foto di sini, foto bareng-bareng dulu. Ya, dipercepat ya. Punten ya, punten. Bismillah. Ya. Baik, terima kasih banyak. Jadi bisa paham ya? Bisa paham ya? Bisa paham ya sayangnya? Iya, bisa paham tentang kolbu kita ya. Jadi semua umat Islam Al-Fatihahnya tebal. Kenapa? Karena 17 kali. Oke? Iya, baik, terima kasih. Boleh ke sana ke tempatnya Mbak Nining ya, sayang. Masya Allah, Masya Allah. Salam dari Al-Ikhlas juga. Masya Allah. Iya sayang, barakallah. Ya, boleh tepuk tangan buat teman-teman. Masya Allah. Maka Al-Fatihah disebut apa? Induk Quran. Ya. Tapi rugi kalau hanya Al-Fatihah saja yang kita tebalkan. Itulah makanya di Ramadan ini dan setiap Ramadan kita diminta lagi untuk ya berkesempatan atau mempunyai kesempatan untuk baca Quran. Kalau misalnya di bulan-bulan lain teman-teman mungkin masih sibuk lah, masih inilah. Tapi Ramadan teman-teman baca Quran di PT terbaik sekalipun pimpinan pasti mengerti bahwa dia nih ya staf saya sedang mengaji. Dan ketahuilah pada saat kita mengaji ya ayat-ayat yang kita baca dia bertambah tebal. Untuk apa? Untuk menuntun kita. Apakah perlu artinya? Memang perlu. Tapi pada saat kita melafazkan huruf hijaiyahnya, asal lafaznya betul, sesuai mahraj, itulah makanya kenapa metode tahsin sekarang sedang digalakkan supaya betul kalimatnya agar sama yang dinyalakan. Paham sampai sini? Nanti setiap mengaji coba taruh tangan di sini. Semua ayat menggetarkan sampai ke jantung kamu. Nyanyi belum tentu. Coba nyanyi balonku ada 5 coba. Balonku, itu apa kan adanya? Balonku ada 5. Ada getaran gak? Dia di leher. Balonku ada 5 di leher. Lagi. Bintang kecil. Ya, ada getaran gak? Ada di mana? Di leher. Leher. Gak semua lagu bisa sampai kolbu. Hanya lagu-lagu yang memang ya
ditulis liriknya itu mengagungkan Allah, bahkan kalau ditulis yang liriknya ayat-ayat atau arti ayat-ayat. Pernah dengar lagunya Chrisye ini? Ya? Bisa nyanyi? Akan datang hari, ayo nyanyi. Mulut dikunci, pegang-pegang. Kata tak ada lagi. Terus akan tiba masa, sampai ke dada enggak? Tak ada suara dari mulut kita, gitu ya. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Terasa nggak Bu sampai sini? Unik ya? Karena ini ya ditulis oleh Taufik Ismail terinspirasi dari surat Yasin ayat 65. Bahkan Chrisye pada saat rekaman tidak pernah selesai lagu ini. Dia nangis sesegukan. Ya, Masya Allah.